Tetapkan 5 tersangka, KPK sita uang dan emas senilai 6,38 miliar rupiah dari operasi tangkap tangan pejabat dan pegawai pajak KPP Jakarta Utara. Legal standing pelapor masih dipertanyakan. Polisi nyatakan segera memanggil pelapor atas show mensrea Panji Pragiwaksono. Iran menuding Amerika Serikat di balik gelombang unjuk rasa dan rusuh di Teheran. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara kami awali dari peristiwa begal sepeda motor yang terekam CCTV di Jalan Raya Pondok Gede, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam rekaman tersebut, pelaku berjumlah 2 orang dan juga korban seorang diri saat mengendarai sepeda motor ditendang hingga terjatuh. Itu diapain ya? Dia kok Singgul tendang. Ini begal tuh dia sebelah kiri tuh, balik lagi tuh. Maling sulit. Dia kabur, ngambil motor, putar balik kanan, arah Pondok Gede. Korban pada saat itu mengira sepeda motornya ditabrak oleh kendaraan lain dan berusaha bangkit dari kendaraannya. Tak lama, pelaku memutar arah sepeda motornya dan langsung mengeluarkan senjata tajam hingga membuat korban panik. Pelaku langsung membawa sepeda motor korban dan melarikan diri ke arah Bekasi, Jawa Barat. itu diapain ya? Dia kok Singgul tendang. Ini begal tuh dia sebelah kiri tuh, balik lagi tuh. Maling sulit. Dia kabur, ngambil motor, putar balik kanan, arah Pondok Gede. Itu tendang motornya, habis ditendang jatuh. Habis jatuh ya, itu begal itu balik lagi ngambil motor, berhasil dibawa kabur, pulang lagi balik lagi ke arah Pondok Gede. sempat ditolongin sama warga atau bagaimana? Kalau itu kan kejadiannya ya dini hari pagi jam 3, jadi ya yang lewat aja, tapi yang lewat juga cuek aja, nggak lihat ada yang ngebantuin, paling ada security yang ngebantuin itu. Peristiwa selanjutnya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebuah tongkang pengangkut batu bara hanyut hingga menabrak kapal nelayan di Pelabuhan Ikan Banjarraya, Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tongkang dalam kondisi kosong tiba-tiba hanyut ke arah dermaga tempat pelelangan ikan Banjarraya. Sebelum menghantam, tongkang itu menabrak sejumlah kapal nelayan yang sedang sandar dermaga. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan tali pengikat kapal putus. Akibatnya, tongkang terombang-ambing hingga menabrak kapal nelayan. Pihak Syah Bandar dan Polairut sudah meminta keterangan saksi dan kapten kapal. Kerugian kapal nelayan diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kejadian kan waktu itu angin kencang, ribut, anginnya angin apa itu, barat. Habis itu kan kami berteduh di pelabuhan ini, kemudian melihat ada tongkang mepet. Habis itu kita lihat mau mepet ke polotok kita, kebetulan polotok kita ada 2 kan. Habis itu kita masing-masing pergi melarikan polotok kita masing-masing. Kesorotan lain saudara, 5 tersangka kasus dugaan suap di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Minggu pagi. Tersangka keluar dengan menggunakan rompi berwarna oranye tanpa memberikan pernyataan. Mereka akan ditahan selama 20 hari hingga 30 Januari 2026 di Rutan Merah Putih KPK.
Kelima tersangka saudara diduga terlibat dalam suap pengaturan pajak di sektor pertambangan bermula dari temuan kekurangan pembayaran PBB oleh PT WP. Sebelumnya saudara, tersangka tidak dihadirkan dalam konferensi pers dengan alasan penyesuaian KUHP baru yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus ini saudara, KPK menyita sejumlah barang bukti dengan total mencapai 6,38 miliar rupiah. Terdiri dari uang tunai sebanyak 793 juta rupiah, kemudian uang senilai 165 ribu dolar Singapura setara dengan 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia 1,3 kilogram atau senilai 3,42 miliar rupiah. Sebelumnya saudara, KPK menetapkan 5 tersangka terkait dengan operasi tangkap tangan pejabat pajak di Jakarta Utara saudara. Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, yaitu Dwi Budi Iswahyu. 3 tersangka yang diduga menjadi penerima suap adalah pegawai KPP Madya Jakarta Utara. Sementara itu 2 tersangka lainnya diduga memberi suap. Kasus ini berawal saat tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh PT Wanatiara Persada atau PTWP sebesar 75 miliar rupiah. Petugas pajak meminta PTWP membayar pajak 23 miliar rupiah. PTWP hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar 4 miliar rupiah. Berbekal suap tersebut saudara, kekurangan pembayaran pajak senilai 75 miliar rupiah dari PTWP dipangkas hanya menjadi 15,7 miliar rupiah oleh oknum pejabat pajak. Akhirnya di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PTWP itu kekurangan bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal pemberitahuan awal 75 miliar ini kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan menghormati proses hukum yang mendera pegawai Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Utara yang tertangkap tangan KPK karena dugaan suap. Purbaya tegaskan tidak akan mengintervensi terhadap kasus itu. Namun Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang terkena OTT dugaan suap. Purbaya juga mengatakan bila kasus itu benar dilakukan oleh pegawainya, maka akan menjadi shock terapi untuk pegawai lainnya. Ya, kita ikutin aja prosesnya seperti apa, kita menghormati proses yang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa prosesnya seperti apa. Berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum, karena nggak boleh ditinggalkan bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kita akan jalani proses hukum yang seharusnya ada, bahkan bukan berarti itu intervensi. Bukan. Jadi kalau itu dihukum di pengadilan seperti apa, di pemeriksaan seperti apa, salah apa enggak, buktinya kuat apa enggak, itu aja. KPK menetapkan 5 tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara. Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya modus all-in dalam mengakali kewajiban membayar pajak. Salah satu tersangkanya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Bagaimana modus pegawai pajak memanfaatkan celah untuk melakukan korupsi? Kami bahas bersama mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Pak Saud, selamat petang.
Pak Saud suaranya masih di mute sepertinya. Pak Saud sudah. Oke. Pak Saud, ini kalau modus all in kemudian mangkas bayar kewajiban pajak, ini sebenarnya modus yang dalam tanda kutip biasakah dilakukan di lingkaran pejabat pajak? Kalau yang saya amati mulai dari tahun 2015 ya, berarti ini tahun 2025 tuh nggak ada yang berubah itu, Mbak. Jadi modus-modus OTT itu berulang, itu dimulai dari disasternya itu, celakanya itu kan dimulai dari tekanan kepada petugas pajak ini dengan sistem kejar ya, sistem target. Sistem target itu sampai hari ini masih dilakukan gitu. Jadi tahun 2015-2016 itu dimulai dengan target, kemudian kita tahu juga ketika itu tax ratio sampai hari ini sebenarnya dari sisi perpajakan kita ini kayak nggak punya tuan gitu ya. Karena tax ratio-nya itu cuma di situ aja tuh 10, gitu terus aja, nggak bisa naik-naik gitu. Sementara kita tahu Vietnam udah sampai 13 tax ratio-nya. Jadi kalau umpamanya tahun 2016 ada tekanan sistem target, kemudian 2017 muncul audit yang kecenderungannya suap, 2018 kemudian model sengketa damai begitu ya, 3 pihak sama dengan model ini kan 3 pihak tuh. Ya, petugasnya 3 orang, kemudian ada konsultan, terus ada WP-nya. Kemudian 2019 dicoba reformasi, tapi itu semua gagal. Kemudian ada Kortek juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Karena digital itu tanpa insentif baru ya gitu 2020-2022. Kemudian tax ratio agak naik sedikit sebenarnya di 2024 itu, tapi itu ya masih di angka 10 itu. Jadi yang saya bilang tadi itu, ini menggambarkan banyak hal sebenarnya. Apakah kemudian karena sistem target ini menjadi perdebatan? Yes, itu perdebatan panjang. Jadi itu petugas itu dipaksa, dia embat-embat aja di mana-mana. Kemudian bagaimana kewajiban wajib pajak ini terjadi tawar-menawar atau katakanlah transaksi yang menimbulkan karena memang selama ini sistem target itu dipertahankan. Jadi audit itu dijadikan alat kejar angka, jadi audit kurang naikin gitu. Padahal pada bagian lain itu kan banyak sengketa tuh. Sengketa itu lambat. Nah, sengketa ini kan bisa jadi pintu masuk korupsinya. Gitu, Mbak. Oke, tapi Pak Saud, dia apapun dalihnya dari pelaku dugaan korupsi itu, tapi kalau ini sudah terjadi sejak 2015, biasanya fee yang mereka pasang untuk memangkas kewajiban pajak ini berapa, Pak Saud? Nah, itu tergantung itu komitmennya mereka, kan itu kan mereka yang berunding. Angka-angkanya saya nggak bisa memastikan beberapa angka, umpamanya motongnya sampai berapa, di markdown berapa, itu bervariasi tergantung besar dari pada si fiskus atau wajib pajak harus memberikan. Tetapi yang kalau kita melihat dari sisi angka, sebaiknya tidak melihat dari angkanya. Besar kecil itu adalah korupsi, besar kecil itu adalah ketidakadilan. Jangan lupa wajib pajak ini kan dengan sistem target itu, mereka yang perusahaan yang mau tutup pun dikejar targetnya. Itu banyak yang stres tuh. Ada yang gila tuh malah itu wajib pajak itu. Karena di pajak usahanya mau tutup, tapi karena sistem target mereka dikejar. Ini memang yang saya pikir Purbaya harus mengevaluasi ini lebih detail. Karena Korteknya sendiri yang kita anggap bisa menyelesaikan ini ternyata nggak mampu juga. Itu ibaratnya hanya memindahkan kamera dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti teknologinya seperti itu, terus kemudian di situ tawar-menawar semakin meningkat gitu, Mbak. Nah, Pak Saud, kalau misalnya sistem itu yang menjadi celah, kemudian dalam kasus ini Kepala KPP Madianya juga bahkan sudah jadi tersangka. Berarti ini bisa dibilang sesuatu yang terstrukturkah, yang harus bertanggung jawab, harus sampai di tingkat atasnya lagi juga kah, Pak Saud? Oh ya, itu kan nanti kan mulai dari orang lapangan mengaudit, terus kan itu kan sistemik ya, makanya disebutnya sistemik kalau pajak ini. Enggak orang lapangan, terus kemudian tingkat menengahnya, terus kemudian ke paling atasnya, dan enggak heran juga kalau sampai yang paling tingkat lebih tingginya makin besar ya, makin besar masih bisa juga ke level menteri dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau mengatakan bahwa kok bisa sih tax ratio kita ini 10% ya kan memalukan. Vietnam itu negara biasa-biasa aja bisa 13%. Itu sebenarnya banyak variabel kompleks yang nggak bisa kita bicarakan secara ringkas. Tetapi Kementerian Keuangan saya pikir mereka lebih paham. Tapi mereka nggak bisa keluar dari jebakan sistem target itu. Target dikasih target, kemudian mereka nekan WP-nya stres.
kemudian di situ terjadi bargaining. Itu yang agak mungkin akan membuat sistem pajak ini nggak akan pernah bergerak dari tax ratio 10%, gitu Mbak. Pakai Pak Saud, kalau misalnya dalam kasus ini juga, ketika kepala KPP Madianya juga ditangkap, apakah dia bisa dibilang perannya ya hanya termasuk kreatornya yang punya inisiatifnya, atau ya jangan-jangan dia hanya menjalankan modus yang sudah lama berlangsung di situ? Ya, ini kan sebenarnya hanya gunung es ya. Di tempat lain nggak bisa kita katakan bersih dari persoalan ini. Ini kan KPK bekerja karena ada laporan kan. Kalau nggak lapor atau laporan tidak lengkap dan seterusnya. Dan seperti saya katakan tadi, mulai dari eselon 3, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, itu kan semua pekerjaan dikontrol oleh mereka. Mereka tentu sangat ketat mengawasi anak buahnya. Mereka tahu anak buahnya, sehingga kalau kita katakan gimana dari eselon 2, eselon 4, eselon 3, terus kemudian masuk ke eselon 1 terkait satu sama lain, ini menunjukkan mereka tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya, kemudian anak buah juga memahami bahwa persoalan ini dipahami oleh atasannya, sehingga mereka berkolaborasi dari tingkat pimpinan yang terbawa di lapangan sampai kemudian di tingkat atas. Dan kalau angkanya cukup besar, tentu nanti itu ada levelnya juga, apakah sampai level eselon 1, eselon 2, atau kemudian di eselon 3 saja. Jadi yang Mbak tanyakan tadi, ya tidak bisa bekerja sendirian, karena memang ini kan WP ini kan dipantau sebenarnya. Mereka sudah punya paham di sebelah sana siapa, berapa yang harus dia terima, dan sebelah sana siapa, dan mereka sudah paham benar itu tentang, sehingga kemudian kita bisa memastikan ini tidak hanya dikerjakan oleh di level bawah saja gitu Mbak. Ya, Pak Saud, yang juga menarik dalam konferensi pers dibilangin kalau ini adalah masa transisi dari KUHP lama dan juga KUHP yang lama ke yang baru. Apakah transisi ini akan jadi ganjalan ketika di proses penyidikan? Oh enggak, itu hanya ini aja kok ya, formil materialnya enggak jauh, itu hanya kemudian bagaimana isu HAM menjadi lebih baik dan seterusnya. Itu kan sebenarnya juga kita lakukan dulu. Kita nggak pernah nunjukin orang di depan publik, ya kan. Ntar aja di pengadilan juga publik tahu. Itu kan kemudian karena stylenya ini KPK jilid berapa nih? Jilid berapa tuh? 5 dan seterusnya, itu mereka mengubah gaya, harus dipamerin segala macam, untuk apa juga. Ya kan, oke lah, itu transparan Anda di pengadilan aja, menang aja perkara di pengadilan, kembangkan persoalan di pengadilan. Jadi sebenarnya kalaupun kemudian ini tidak dipamerkan atau kemudian tidak ditunjukkan, bukan berarti kemudian check and balance-nya terhadap KPK ini tidak jalan, enggak juga. Jadi kita tetap bisa mengawasi bahwa mereka begitu expose, kemudian kita mengikuti. Kemudian para TSK ini juga ada lawyernya, sehingga lawyer juga akan merasa lebih melindungi siapa yang harus klien mereka yang harus mereka bela. Ya, of course KPK harus di-challenge oleh siapapun, baik oleh lawyer TSK, oleh siapapun, oleh masyarakat, oleh media, oleh civil society dan lainnya. Oke, membongkar dugaan kasus suap di lingkaran pejabat pajak ini juga jadi PR, harus dilakukan secara transparan. Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak Saud. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi polisi akan memanggil komika Panji Pragiwaksono usai dilaporkan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal dugaan kasus penghasutan dalam materi stand up Mens Rea. Polisi tengah menganalisa barang bukti dan menyusun rencana penyelidikan pemeriksaan pelapor hingga klarifikasi terlapor untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana dalam pernyataan Panji Pragiwaksono. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, membahas soal komedi Panji bertajuk Mens Rea yang berujung pada pelaporan polisi, kita bahas bersama dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Mas Yusuf Warsim, dan juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Mas Muhammad Isnur, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Yusuf dulu nih. Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah ini tidak mengakui organisasi yang melaporkan Panji. Pertanyaannya, apakah kedudukan pelapor ini bisa dipertanggungjawabkan, dan informasi yang didapat oleh Kompolnas sendiri, polisi akan melanjutkan atau bagaimana nih, Mas Yusuf? Baik, terima kasih Bung Yasir. Jadi
posisi Kompolnas tentu memantau bagaimana respon dan sikap kepolisian yang itu sudah kita lihat di dalam rilis, bahwa ini yang masih kami akan lakukan klarifikasi, apakah LP-nya sudah memang benar-benar diterbitkan, kemudian ada surat tugas untuk melakukan penyelidikan, dan kemudian ada rencana-rencana penyelidikan yang akan dilakukan. Hanya tentu ketika ada seseorang yang membuat pengaduan dan laporan, ya secara umum itu bagian dari yang perlu diberikan pelayanan. Hanya pendalaman dan analisis terhadap informasi pengaduan dan laporan, kemudian dilengkapi bukti-bukti pendukung yang menurut pelapor ataupun pengadu, tentu semuanya itu memang ya harus diberikan kepastian apakah ini bisa dilakukan penyelidikan, kalaupun dilakukan penyelidikan apakah akan berlanjut. Tentu proses semuanya itu dalam proses penyelidikan nantinya, kalau apabila memang benar sudah ditetapkan tugas penyelidikan, maka tentu pihak-pihak yang pelapor dimintakan klarifikasi, termasuk legal standingnya, setidaknya apakah pelapor ini benar-benar dalam posisi sebagai korban terhadap delik yang diadukan, sebagai anggota Nahdlatul Ulama ataupun anggota Muhammadiyah, apakah pelapor ini punya aktivitas di dalam kepengurusan baik di NU maupun di Muhammadiyah atau di organisasi-organisasi sayap organisasi yang disebut organisasi otonom kalau di Muhammadiyah. Atau jadi itu yang harus di cross check lagi ya, meskipun dari NU maupun Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa mereka tidak bagian dari organisasi yang melaporkan. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur sendiri melihatnya seperti apa? Kedudukan pelapor ini bisa dipertanggungjawabkan, dan menurut Anda laporan dapat dilanjutkan? Iya, sebelum ke pelapor, Mas, apa yang dilakukan Panji itu bukan tindak pidana. Itu bagian dari berkesenian, berkebudayaan, kritik sosial, bagian dari jaminan yang dijamin oleh konstitusi, di mana orang bisa berpartisipasi secara terbuka. Jadi tidak ada tindak pidana di sana. Apalagi misalnya tadi disebutkan ada pelaporan penghasutan. Penghasutan apa? Apakah sudah baca itu polisi pasal KUHP yang baru? Penghasutan itu hanya ada dua ayat di KUHP baru. Penghasutan terhadap melawan kekuasaan dengan kekerasan gitu, atau apa kebencian apa, karena pasalnya udah nggak ada, apalagi penistaan agama udah nggak ada pasalnya di KUHP gitu. Itu pertama. Jadi seharusnya polisi tidak meneruskan sama sekali. Ini sudah terang benderang bukan tindak pidana, apalagi memanggil terlapor buat apa? Kalau ini bukan tindak pidana, ya hentikan proses sejak awal gitu. Coba kalau emang nggak paham KUHP, konsultasilah dengan kejaksaan. Saya potong sebentar, ingin menegaskan Mas Isnur. Jadi menurut Anda ketika pertama kali polisi menyampaikan konferensi pers, yang tadi sama-sama kita dengarkan juga, harusnya langsung menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Begitu yang ingin Anda tekankan? Kalau setiap laporan yang bukan tindak pidana diteruskan, dipanggil sana-sini, capek banget penyidik. Banyak banget pekerjaan lebih penting dalam konteks pidana, pembalakan liar, penebangan pohon di hutan-hutan itu lebih penting, judi online gitu, dibanding dengan mengikuti hasrat ya pelapor yang nggak jelas. Dan yang kedua soal pelapor ya, ini harusnya bahkan kalau saya jadi kuasa hukumnya itu bisa digugat tuh pelapor-pelapor itu. Ya NU Muhammadiyah juga bisa menggugat karena dia orang ini membawa-bawa nama organisasi, bahkan mencemarkan nama baik organisasi tanpa kuasa dari organisasi. Itu bisa digugat loh orangnya loh. Baik. Jadi bukan hanya menghentikan penyelidikan, tapi juga si pelapornya ini aneh-aneh. Ya, dan menurut Anda itu bisa digugat balik ya, begitu ya? Iya. Sampai di situ dulu. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Yusuf Warsim nih terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Isnur. Harusnya dari awal polisi sudah menyampaikan tidak perlu dilanjutkan lagi. Ya kan itu kaitannya dengan pelayanan kepolisian. Kalau itu delik yang dimaksud itu adalah delik aduan, kepastiannya kan harus diberikan juga, tidak langsung sepihak tiba-tiba ini ditolak nanti. Jadi dipersepsikannya itu yang perlu dihindari, adanya penolakan pelayanan. Prosesnya kita dorong bahwa semua apa yang disampaikan oleh pihak pelapor itu ya diklarifikasi, termasuk apakah pelapor itu punya kedudukan hukum, tidak mengatasnamakan sebagai korban Muhammadiyah. Dan dari pihak Muhammadiyah
sejauh yang NU dan Muhammadiyah memberikan pernyataan di publik itu malah mengundang klarifikasi. Itu artinya klarifikasi untuk dimintakan klarifikasinya secara resmi, sehingga secara formil Muhammadiyah ataupun NU memberikan seseorang yang dikuasakan bahwa itu dijelaskan di depan kepolisian, di depan penyidik bahwa itu tidak bisa mengatasnamakan apapun yang disebut aliansi atau apapun dengan menyebut terminologi Muhammadiyah ataupun NU. Nah, proses ini kan semuanya itu bagian dari proses pelayanan. Hanya yang tidak boleh itu tiba-tiba naik ke penyidikan bahwa sudah ada unsur tindak pidananya. Kalau memang ini sebagai delik aduan, tentu apa yang dilakukan kepolisian sekali lagi itu bagian dari bagaimana kepolisian memberikan pelayanan kepada pelapor, sehingga kepastiannya juga harus diberikan. Jangan sampai dipersepsikan ini ada semacam penolakan. Itu juga tidak baik. Dikhawatirkan itu ya, sehingga prosedur ini masih terus dilanjutkan. Mas Isnur. Ya gini loh, polisi itu harus paham. Sekarang situasi tentang kebebasan berekspresi itu di mana-mana tuh sedang dikritisi, terutama oleh penanganan polisi. Kan harusnya belajar dong bagaimana misalnya memproses Haris Azhar dan Fathia, memproses Daniel Tangkilisan, memproses banyak sekali aktivis atau kemudian orang-orang yang berekspresi. Ujung-ujungnya kan ini bukan tindak pidana. Harusnya kan belajar dari semua. Dan polisi sedang disorot sekarang, sedang didorong untuk reformasi kepolisian. Kenapa? Salah satunya adalah polisi sangat mudah mempidanakan orang-orang berekspresi. Itu yang Anda khawatirkan? Atau Mas Isnur, pertanyaan saya, apa yang Anda khawatirkan ketika tadi Mas Yusuf Warsim bilang bahwa sebenarnya memproses dari kasus ini sebenarnya bagian dari merespon pelayanan, takut ada perspektif atau persepsi yang timbul begitu. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda kalau ini masih diproses? Ya proses terima saja laporannya, kemudian langsung dibaca. Kalau saya sekali diskusi ini langsung tutup perkara penyelidikan. Nggak perlu dipanggil panjinya, ngapain dipanggil panjinya? Ini udah selesai, pelaporannya nggak jelas, pidananya nggak ada, apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta. Itu sudah terang benderang, jadi harusnya penyelidik dan yang menerima laporan itu sudah paham ini adalah movement yang bagian dari membungkam ekspresi. Jadi ketika diteruskan ini memperpanjang, ada justru kami mencurigai ini disebut dengan negligence investigation gitu. Tapi kalau secara aturan hukum itu perlu sah-sah saja atau seperti apa? Biar kita mengacunya pada aturan hukum. Sebenarnya prosedur dari yang dilakukan polisi itu sudah sesuai dengan tahapan atau tidak begitu? Ya gini, ini kan polisi masih penyelidikan. Artinya dia belum menemukan atau belum menentukan ada tindak pidana. Tapi ini cukup mudah menghentikan penyelidikan. Tidak perlu dipanggil panjinya, gitu loh. Ini cukup aja dianalisis kasusnya, dilihat acaranya masih terbuka di Netflix itu, kemudian dianalisis, diskusi dengan jaksa, langsung hentikan penyelidikan. Jangan diperpanjang, ngapain dipanggil panjinya gitu. Apalagi pelapornya nggak jelas gitu. Itu kan sudah cukup terang benderang gitu. Sudah cukup terang benderang. Baik, Mas Yusuf, bisakah hal tersebut? Akhirnya baik. Ya, maaf saya potong nih. Mas Yusuf, saya ingin ke Mas Yusuf, langsung saya konfirmasi ke Mas Yusuf Warsim sebagai Kompolnas. Bisakah hal tersebut yang tadi dijelaskan oleh Mas Isnur itu dilakukan ataupun diambil keputusannya oleh polisi? Iya, seseorang membuat pengaduan dan laporan itu kan satu sisi menjadi hak dan satu sisi lain itu kewajibannya. Itu. Jadi tentu kepolisian dalam hal ini kita memahami, menghormati itu dan memberikan pelayanan. Apabila nanti memang laporan ini, pengaduan ini tidak layak, ya itu prosedur-prosedurnya memang sudah terpenuhi. Misal, apakah pelapor ini punya kedudukan hukum tidak mengatasnamakan, berhak, punya hak sebagai korban, sebagai eksponen Muhammadiyah, yang tentu kan tinggal dibuktikan saja apakah pelapor ini punya keanggotaan Muhammadiyah atau NU, punya aktivitas selama ini sebelum membuat laporan sebagai warga NU ataupun warga Muhammadiyah. Ketika mereka menganggap dirinya punya hak, tentu kan punya hak membuat laporan dan pengaduan. Hanya persoalannya apakah pengaduan dan laporan itu ada unsurnya atau tidak. Saya kira proses ini tetap harus dihormati. Nah, sementara dari pihak Muhammadiyah dan NU di publik
itu memberikan klarifikasi, ya perlu juga memberikan klarifikasi secara resmi juga bahwa atas nama pimpinan pusat atau atas nama pimpinan besar dia, siapapun yang mengatasnamakan itu hanya orang per orang atau individu-individu. Itu juga penting untuk jadi pegangan kepolisian. Balik lagi dengan pertanyaan saya tadi, Mas Yusuf. Jadi menurut Anda, polisi punya opsi nggak sih kalau seandainya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Isnur, langsung menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan? Jangan dijawab dulu, kita perbincangkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Menyambung pertanyaan sebelumnya, Mas Yusuf Warsim, jadi menurut Anda, apakah polisi sebenarnya punya opsi untuk segera memberhentikan penyelidikan kasus ini atau tetap harus mengikuti proses yang berlangsung? Ya, kalau saran saya, yang perlu diklarifikasi dari pihak pelapornya saja, termasuk klarifikasi ada nggak korbannya ketika ini disebut sebagai delik aduan, korbannya NU dan Muhammadiyah. Jadi pelapornya itu yang perlu diklarifikasi, belum masuk ke terlapor. Apakah pelapor ini punya kedudukan hukum atau tidak sebagai pelapor dan sekaligus sebagai korban. Korbannya kan kalau disebut disebut Muhammadiyah dan NU, maka representasi Muhammadiyah dan NU itu kan pengurusnya, pengurus tertingginya gitu. Bisa juga dimintakan klarifikasi apakah mereka merasa dihasut, difitnah, dicemarkan. Kalau memang mengatakan tidak, ya itu udah selesai, itu bisa ditutup itu. Itu yang saran saya bahwa dalam proses ini kepada Polda Metro Jaya yang perlu diklarifikasi itu dari sisi pihak pelapornya, legal standing pelapor, terus terkait dengan ada atau tidaknya korban ini sebenarnya terkait dengan delik yang diadukan ataupun delik yang dilaporkan, belum sampai ke terlapor. Baik, cukup sampai di pelapor saja. Kemudian tadi juga sama-sama kita dengarkan bahwa kalau melaksanakan rencana penyelidikan, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti dulu, baru akan dilanjutkan dengan memanggil pelapor begitu. Nah, kalau kita berbicara soal bukti, ini kan bukti yang dilampirkan pelapor ini juga jadi perbincangan begitu, Mas Yusuf Warsim, karena dipertanyakan bagaimana cara mendapatkannya, karena kan ini ditayangkan di platform yang berbayar. Sedangkan bukti yang diberikan itu kan dalam bentuk flash disk begitu. Menurut Anda ini bisa jadi salah satu acuan polisi bahwa ternyata bukti ini juga bisa jadi tidak kuat? Ya bisa saja itu, tapi yang paling pertama dan utama dan sangat mendasar sebenarnya ketika ini delik aduan, maka pengadu pelapor ini punya kedudukan hukum tidak sebagai korban gitu. Nah, korban yang disebutkan golongan kelompok NU ataupun Muhammadiyah, meskipun katakanlah mereka katakan sebagai anggota NU, ada kartu anggotanya, anggota Muhammadiyah, apakah ketika mereka buat laporan pengaduan ini diberikan surat tugas tidak untuk membuat pengaduan? Itu yang makanya sangat penting. Dari pihak pelapor ini sudah ketahuan nanti bagaimana posisi laporan ini, layak atau tidak, termasuk ya perlu dilakukan klarifikasi langsung saja. Yang disebut-sebut korban itu sekali lagi kan lembaga, kelompok, golongan. Ada pimpinan tertingginya, merasa sebagai korban tidak? Oh tidak, kami tidak ini bukan kami tugaskan, ini nggak ada. Udah, itu kasusnya sudah terlihat apakah ini bisa layak atau tidak ketika kita dudukkan bahwa ini delik aduan. Oke, mengedepankan konfirmasi sehingga ada kesamaan kedudukan ya, baik pelapor dan terlapor di mata hukum begitu. Kalau Mas Isnur sendiri melihatnya bagaimana? Tadi saya masih tergelitik dengan kekhawatiran bahwa kenapa akhirnya tidak segera dihentikan penyelidikan kasus ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda? Gini loh, polisi itu sebagai alat negara untuk melindungi rakyat dan melindungi hak asasi manusia. Kepolisian punya undang-undang kepolisian yang jelas sekali headline-nya soal hak asasi manusia. Soal peraturan Kapolri implementasi hak asasi manusia itu jelas semua. Harusnya ini menjadi pedoman ketika mereka menerima kasus gitu. Jelas ini bagian dari upaya untuk membungkam dan melanggar hak ekspresi hak asasi manusia di situ. Dan ini kan etalase, apakah kepolisian memberikan pendidikan yang baik? Pak Kapolri, Pak Listio Sigit berulang-ulang, bahkan mengundang dengan sengaja para komika untuk mengkritik internal kepolisian. Itu kan
komika atau stand up comedy itu kan sudah menjadi standar yang dilakukan oleh kepolisian berulang-ulang mengundang para stand up comedy. Nah, sekarang tiba-tiba ada orang stand up comedy, orang komika, kritik terbuka ya, dilaporkan dan diproses. Artinya ini bertentangan dengan semangat, dengan edukasi publik, dengan presisi jargon yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi menurut saya sih Pak Kapolri, Pak Kapolda harus menaruh perhatian serius ya kepada para penyelidiknya untuk tidak bermain-main dengan ruang kebebasan berekspresi, untuk tidak bermain-main dengan tindakan-tindakan yang mengancam demokrasi, untuk bermain-main dengan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Kepolisian dan peraturan tentang kepolisian sendiri. Bagi saya ini adalah gangguan terhadap demokrasi kita, gangguan terhadap hak asasi manusia kita gitu. Jadi ya tegas-tegas saja polisi ini gitu. Cukup diterima laporannya, dianalisis, kemudian dihentikan penyelidikannya. Selesai urusan. Berikan atensi penyelidikan kepada yang lebih penting lainnya, lebih serius. Ya, sekarang kita lagi serius menangani deforestasi, pembalakan liar, penambangan liar di mana-mana. Itu yang diselidiki. Ngapain fokus di mempidanakan stand up comedy gitu. Mas Isnur, saya juga ingin minta pendapat Anda terkait dengan pemeriksaan barang bukti ini. Ya sekali lagi. Ya itu juga aneh nanti dianalisis gitu. Walaupun sekarang di KUHP baru itu dimungkinkan bukti-bukti elektronik, tapi harus didapat dengan legal. Jadi pertanyaannya, apakah ya download terhadap platform itu adalah bukti atau cara yang legal? Nah itu lain lagi tuh. Kalau kemudian didapatkan dengan cara-cara yang tidak legal, lain lagi buktinya dianggap tidak sah gitu. Itu harus dilihat juga gitu, dipertanyakan. Makanya penyelidik itu harus kritis. Kritis apa? Terhadap substansinya, pasal yang dilaporkan mengancam apa dan lain-lain. Bukti yang disampaikan, profil pelapornya gitu. Jadi secara tidak langsung saran dari Kompolnas, Mas Yusuf Warsim tadi, Anda keberatan begitu ya, Mas Isnur? Iya. Ya ini kan kalau Pak Yusuf kan normatif, dalam artian dia perlu mengapresiasi atau memberikan kesempatan buat pelapor juga melaporkan. Ya nggak apa-apa, terima laporan. Tapi kan juga tadi Pak Yusuf bilang, ya nggak usah periksa terlapornya, nggak usah periksa panjinya. Kan itu statement Pak Yusuf. Jadi saya sepakat juga, periksa pelapornya, tanyakan barang buktinya, tutup, close perkara. Nggak usah diperpanjang lagi, gitu caranya. Mas Yusuf, menurut Anda polisi juga akan seperti itu? Ya, sekali lagi, ketika ini adalah delik aduan, kan korban itu harus ada gitu. Bahwa apakah pelapor ini punya kedudukan hukum sebagai korban yang merasa sebagai kelompok dan golongannya yang itu dicemarkan, difitnah atau tidak gitu. Dengan terminologi sebagai kelompok golongan NU atau kelompok golongan Muhammadiyah. Dari pendalaman dan klarifikasi pelapor ini sangat penting sehingga ketika memang mereka tidak bisa dijadikan korban dan bahkan bila perlu ya perlu diklarifikasi secara resmi dari pihak yang benar-benar bisa dijadikan korban itu kan yang representatif itu kan pimpinan besar NU, pimpinan pusat Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kami tidak merasa dicemarkan. Itu yang membuat laporan pengaduan itu adalah pribadi-pribadi yang tidak bisa mengatasnamakan sebagai NU ataupun Muhammadiyah. Nah, ketika itu ada konfirmasi, ada klarifikasi di depan penyidik seperti itu, ya sudah tidak ada lagi kasusnya, artinya tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, ya, saran kita kepada penyelidik lebih bagus memastikan klarifikasinya pada pihak pelapor dulu untuk memastikan apakah sebagai korban benar atau tidak gitu. Menurut Anda apa yang dilakukan oleh polisi yang seperti Anda sarankan tadi sebagai Kompolnas akan juga mengantisipasi kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi bahwa ini bisa jadi upaya untuk membungkam kritik. Jangan sampai citra polisi juga jadi jelek gara-gara dinilai tidak bagus begitu dalam mengusut kasus ini. Bisa ketika dianggap terlalu memaksakan adanya perkara ini yang pendalaman di tingkat penyelidik untuk memastikan apakah yang disampaikan, dilaporkan materinya ini benar-benar ada terlihat
unsur bukti permulaannya, ya, unsur bukti permulaan yang sebagaimana yang dituduhkan atau tidak gitu. Kalau katakanlah begini, dari pelapor saya ditugaskan untuk membuat laporan, nah itu sudah satu bukti bahwa dia bisa dikatakan sebagai korban. Sekali lagi itu yang perlu kita pantau, yang kita dalami. Posisi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini ketika menyebut penyelidikan, ya di pihak pelapornya dulu dipastikan sebagai korban benar atau tidak, jangan-jangan bukan. Nah, itu. Baik, kita nantikan seperti apa langkah selanjutnya dari polisi dalam mengusut kasus ini. Terima kasih Mas Yusuf Warsi, anggota Kompolnas dan juga Ketua Umum YLBHI, Mas Muhammad Isnur telah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan memberikan perspektifnya. Salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi pasca bencana banjir bandang dan longsor, warga dari 20 desa di Kabupaten Gayo Luas Aceh direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, Pemprov Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Perpanjangan dilakukan selama 14 hari ke depan, menyusul masih adanya wilayah terdampak yang belum sepenuhnya pulih. Pemprov Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026. Keputusan ini diambil menyusul masih tingginya curah hujan di sejumlah wilayah, serta adanya potensi banjir dan longsor susulan. Selain itu, sejumlah daerah terdampak juga dilaporkan belum sepenuhnya pulih, baik dari sisi akses, pemukiman, maupun fasilitas umum. Selama masa perpanjangan tanggap darurat, Pemprov Aceh terus memaksimalkan upaya penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, distribusi logistik, hingga percepatan pembersihan dan pemulihan infrastruktur. Keputusan setelah kami analisa bahwa untuk di Aceh kami masih perlu memperpanjangkan 14 hari ke depan. Oleh karena itu kemarin sore tanggal 9 per hari ini sampai tanggal 22 kita telah menetapkan perpanjangan darurat oleh Pak Gubernur. Pasca bencana banjir bandang dan longsor, warga dari 20 desa di Kabupaten Gayo Luas Aceh direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Salah satu desa yang hancur, yakni Desa Papelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas. Seluruh warga telah meninggalkan desa dan mengungsi ke atas badan jalan karena trauma terjadi bencana susulan. Pasca diterjang banjir bandang dan longsor, permukiman warga di pedalaman Gayo Luas ini dinilai tak layak lagi untuk dihuni kembali karena permukiman mereka diapit pegunungan dan terbelah aliran sungai. Desa 20 kampung yang kita relokasi. Kita relokasi ke daerah-daerah yang lebih aman karena wilayah desa mereka yang sebelumnya itu sudah tidak bisa ditempati karena sebagian besar dari wilayah-wilayah desanya sudah digerus oleh dahsyatnya banjir bandang kemarin. Lebih dari 1 bulan pasca banjir dan longsor, 2 kecamatan Juli dan Jempa Biren Aceh kembali tersambung. Relawan dan warga bergotong royong membangun jembatan darurat menggunakan sling baja untuk membantu warga menyeberangi sungai. Warga dan relawan bergotong royong membangun jembatan darurat dengan sling baja. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan Dusun Bifak Desa Kreng Simpo, Kecamatan Juli, dengan Dusun Barona, Desa Salasirong, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren Aceh. Tersambungnya 2 dusun ini menghidupkan geliat aktivitas warga. Selain mempercepat akses bantuan, jembatan juga digunakan pelajar untuk berangkat sekolah. Warga menyambut didirikannya jembatan oleh relawan, hingga anak-anak tidak perlu lagi melawan derasnya arus sungai untuk menuju ke sekolah. Sangat membantu pertama anak-anak untuk sekolah, karena kasihan mereka masih kecil-kecil. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anak-anak ini masih punya kesempatan untuk bersekolah, dan kami juga punya kesempatan bertemu keluarga yang di seberang sana, Desa Salasirong.
Gondrong Jaya. Bantuan berupa pembangunan jembatan oleh tim relawan agar hasil bumi warga juga dapat dipasarkan lebih cepat. Alhamdulillah, jembatan darurat yang menghubungkan antara Kecamatan Juli dan Kecamatan Jempa di Biren, Aceh sudah berhasil kami buat, dan mudah-mudahan jembatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang saat ini membutuhkan bantuan akibat banjir bandang dan bencana tanah longsor, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali ke sekolah, ke benasa, ke masjid, ke pasar, dan menjual hasil buminya. Warga berharap pemulihan pasca bencana banjir di Aceh dapat segera dilakukan agar kehidupan kembali normal. Pasca bencana, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menyalurkan bantuan pendidikan dan sembako serta air bersih ke Sibolga dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Bantuan air bersih disalurkan ke korban bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Air bersih jadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan korban bencana. Bantuan lain berupa sembako dan fasilitas pendidikan juga disalurkan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk percepatan pembangunan di wilayah terdampak. Sembako dan juga pemberian bantuan ke beberapa SD, sekolah-sekolah di Kecamatan Tuka. Penyaluran tersebut antara lain memberikan alat-alat kebersihan, kemudian juga alat-alat belajar. Di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, sejak 3 hari terakhir, 8 alat berat diturunkan untuk mempercepat perbaikan akses jalan yang terputus di kawasan Kototuo, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski bersifat darurat, kini jalan yang sebelumnya amblas sudah dapat dilalui kembali oleh warga. Selain membuka akses jalan, perbaikan juga difokuskan pada pembuatan tanggul untuk normalisasi Sungai Batang Kuranji. Usai jeda, Saudara, KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Dengan adanya kasus ini, Kementerian Haji harus bisa membuktikan penyelenggaraan haji dan umroh jauh dari praktik korupsi. Kami juga menyoroti Iran menuding Amerika Serikat dibalik gelombang unjuk rasa dan rusuh di Teheran. KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Dengan adanya kasus ini, Kementerian Haji harus bisa membuktikan penyelenggaraan haji dan umroh jauh dari praktik korupsi. Inilah catatan Kompas TV, ex-Menak Yakut tersangkut korupsi haji, pelajaran penting bagi Kementerian Haji. KPK menetapkan 2 orang, saudara YJQ dan juga saudara IAA. Apakah akan pra peradilan? Ya, tentu wacana itu sudah kami lakukan. Ya, tentu penahanan itu kan kebutuhan penyidik, jadi nanti kita tunggu ya. Diusut sejak pertengahan tahun 2025, KPK akhirnya menetapkan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas dan staf khusus Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan keputusan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. KPK menjerat Yakut dan Alex dengan delik kerugian keuangan negara meski nilainya masih dikalkulasi BPK. KPK pun segera memanggil Yakut Holil Qomas untuk diperiksa sebagai tersangka.
Selain mendalami soal total kerugian negara, KPK juga mendalami diskresi atau keputusan yang diambil Yakut kala itu. Yang dilakukan diskresi, di mana diskresi tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan penyelenggaraan haji di Indonesia. Tentu dari proses diskresi itu kemudian KPK mendalami motif dan inisiatifnya seperti apa. Di sini KPK juga masih paralel menunggu hasil hitung kerugian keuangan negara oleh kawan-kawan BPK. Tentu kita semua juga berharap proses hitung bisa segera tuntas. Kuasa hukum Yakut menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Salah satunya adalah kebijakan pembagian kuota haji tambahan tersebut dinilai sudah sesuai prosedur bersama Kerajaan Arab Saudi. Atas kasus ini, Yakut mempertimbangkan menempuh langkah pra-peradilan. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Hipnu Nugroho pun mendorong KPK harus mengkaji kasus korupsi ini secara komprehensif. Tidak hanya soal penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, tapi juga soal apakah ada unsur suap percepatan untuk mendapat kuota haji tambahan. Hanya dua, kenapa tidak lain? Karena dalam suatu percepatan haji, yaitu kan biasanya kan ada suatu unsur suap. Haji korupsi itu kan ada penyalahgunaan kewenangan yang kaitannya kerugian. Lah ini kerugian tadi sudah dihitung. Kemudian kaitannya dengan suap. Lah pertanyaannya, apakah ada suap percepatan terkait dengan untuk mendapatkan haji yang bersangkutan? Ini saya kira juga belum terlihat. Padahal kalau kita baca di berbagai media ada 400 biro kan begitu. Ini yang menjadikan suatu konsep delik korupsi yang 7 jenis itu paling tidak itu ada kaitannya dengan suap, ada kaitannya benturan kepentingan, ada kaitannya dengan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Lah ini tampaknya baru satu, Mas Tifal. Yang lain. Pembagian kuota haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pada pasal 22 ayat 2 disebutkan pembagian kuota haji yaitu 8% untuk jemaah haji khusus dan 92% untuk jemaah haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, KPK menduga ada penyelewengan keputusan pembagian kuota haji tambahan, yaitu 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler. KPK pun menyebut dampak penyalahgunaan kuota haji ini diduga ada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantri selama belasan tahun gagal berangkat. Usai mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka, KPK pun segera memanggil Yakut untuk diperiksa. Patut dinanti apakah dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, mantan Menteri Agama era Jokowi ini akan mengenakan rompi oranye dan ditahan KPK? Tim Liputan Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan tersangka dugaan korupsi kuota tambahan haji, termasuk mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. KPK mengumumkan status tersangka Yakut Jumat lalu bersamaan dengan stafsus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Yakut dianggap melanggar Undang-Undang Haji terkait pembagian kuota tambahan 20.000 kursi haji di tahun 2024. Menurut undang-undang, seharusnya hanya 8% dari 20.000 kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi yang bisa dialokasikan untuk haji khusus. Namun yang terjadi malah dibagi rata menjadi masing-masing 10.000 untuk haji khusus dan reguler. KPK pun menyebut dampak penyalahgunaan kuota haji ini diduga ada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantre selama belasan tahun gagal berangkat. Dalam kasus ini, KPK menduga telah terjadi praktik korupsi dan jual beli dengan sejumlah travel haji yang juga sedang dalam penyelidikan. Hingga saat ini pun belum ada tersangka dari pihak travel haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh harus belajar dari apa yang terjadi di Kementerian Agama saat mengelola haji di tahun 2024.
Sebagai kementerian baru yang khusus mengurus haji dan umroh, harus bisa membuktikan penyelenggaraan haji dan umroh jauh dari praktik korupsi. Kementerian Haji dan Umroh juga harus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah haji tanpa harus membedakan antara haji khusus dan reguler. Semua berharap pelaksanaan haji 2026 untuk pertama kalinya dikelola Kementerian Haji dan Umroh bisa berjalan lebih baik dengan pelayanan maksimal dan jauh dari praktik korupsi yang ujungnya merugikan jemaah. Pelaksanaan dan tata kelola haji harus transparan dan mengutamakan pelayanan negara. Pelaksanaan dan tata kelola haji harus transparan dan mengutamakan pelayanan negara. Tidak boleh ada lagi ruang kedap yang membuat leluasa mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi, termasuk dalam pembagian kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Informasi usai jeda, Iran menuding Amerika Serikat dibalik gelombang unjuk rasa dan rusuh di Teheran. Tetap bersama kami. Saudara, kerusuhan di Iran terus berlanjut. Pengunjuk rasa kembali berkumpul di kawasan Saadat Abad, Teheran, meski pemerintah meningkatkan tindakan keras. Protes yang hampir memasuki 2 minggu ini, saudara, terjadi di tengah pemadaman internet dan juga gangguan telepon sehingga sulit terpantau oleh siapapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Data Lembaga HAM menunjukkan 65 orang tewas dan lebih dari 2.300 orang ditahan. Pemerintah Iran melalui siaran televisi negara menekankan pengetatan pantauan. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan akan menindak tegas para demonstran. Pemimpin tertinggi Iran menanggapi kerusuhan yang muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dituduh memicu ketegangan. Pemimpin tertinggi Iran pun mengecam aksi demonstran dan menyatakan tindakan mereka membahayakan keamanan nasional. Media Iran menekankan setiap upaya provokasi asing akan mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang. Situasi ini menambah ketegangan di tengah protes yang terus berlangsung di beberapa kota besar di Iran. خون کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه، ایران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pemerintah Iran untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran saat protes anti pemerintah menyebar di berbagai kota di Iran. Dalam konferensi persnya di Gedung Putih, Trump bilang Amerika Serikat memantau situasi Iran dengan seksama, siap membantu pengunjuk rasa meski tidak dengan pasukan darat. Protes di Iran ini, saudara, muncul sejak akhir Desember lalu di Teheran dipicu memburuknya ekonomi dan merosotnya nilai mata uang nasional. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down.
But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. Kita beralih ke informasi dalam negeri. 5 tersangka kasus dugaan suap di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Minggu pagi. Tersangka keluar dengan menggunakan rompi oranye tanpa memberikan pernyataan. Mereka akan ditahan selama 20 hari hingga 30 Januari 2026 di Rutan Merah Putih KPK. Kelima tersangka diduga terlibat dalam suap pengaturan pajak di sektor pertambangan. Bermula dari temuan kekurangan pembayaran PBB oleh PT WP. Sebelumnya tersangka tidak dihadirkan dalam konferensi pers dengan alasan penyesuaian KUHP baru yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Dibuka dong Pak, dibuka dong. Dibuka dong Pak. Dalam kasus ini KPK menyita sejumlah barang bukti dengan total mencapai 6,38 miliar rupiah. Terdiri dari uang tunai 793 juta rupiah, uang senilai 165.000 dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, logam mulia 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka terkait operasi tangkap tangan pejabat pajak di Jakarta Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu. 3 tersangka yang diduga menjadi penerima suap adalah pegawai KPP Madya Jakarta Utara. Sementara 2 tersangka lain diduga pemberi suap. Kasus ini berawal saat tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan PT Wanatiara Persada atau PT WP sebesar 75 miliar rupiah. Petugas pajak meminta PT WP membayar pajak 23 miliar rupiah. PT WP hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar 4 miliar rupiah. Berbekal suap tersebut, kekurangan pembayaran pajak 75 miliar rupiah dari PT WP dipangkas hanya menjadi 15,7 miliar rupiah oleh oknum pejabat pajak. Di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PT WP itu kekurangan bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal pemberitahuan awal 75 miliar ini kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan menghormati proses hukum yang mendera pegawai Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Utara yang tertangkap tangan KPK karena dugaan suap. Purbaya tegaskan tidak akan mengintervensi terhadap kasus itu. Namun Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang terkena OTT dugaan suap. Purbaya juga mengatakan bila kasus itu benar dilakukan oleh pegawainya, maka akan menjadi syok terapi untuk pegawai lainnya. Ya, kita ikutin aja prosesnya seperti apa, kita menghormati proses yang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa
prosesnya seperti apa. Belum berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum karena nggak boleh ditinggalkan bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kita akan jalani proses hukum yang seharusnya ada, bahkan bukan berarti itu intervensi, bukan. Jadi kalau itu dihukum di pengadilan seperti apa, di pemeriksaan seperti apa, salah apa enggak, buktinya kuat apa enggak, itu aja. Kompas Petang akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf membuka pelatihan petugas pelaksana ibadah haji PPIH tahun 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menteri Haji Gus Irfan resmi membuka diklat PPIH 2026 didampingi oleh Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak. Sebanyak 1.636 petugas haji Kementerian Haji dan Umroh tahun ini mengikuti pelatihan. Pendidikan dan pelatihan akan dilakukan mulai dari tanggal 10 hingga 30 Januari 2026. Materi yang akan diajarkan mulai dari baris berbaris, mekanisme pelayanan jemaah di embarkasi, alur pelayanan di Arab Saudi, baik transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah hingga pembelajaran bahasa Arab. Diklat kali ini saudara dibuat lebih lama karena ingin mempersiapkan petugas haji dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita membentuk diklat ini? Karena kita pahami bahwa tahun lalu banyak keluhan dari jamaah maupun teman-teman lain bahwa petugas haji kurang responsif, kurang profesional dan sebagainya. Hari ini kita mulai diklat 30 hari. 20 hari di sini, 10 hari online. Itu pun belum selesai, dilanjutkan dengan online berikutnya terkait dalam penyiapan bahasa Arab buat mereka. Informasi berikutnya, sebuah tongkang pengangkut batu bara hanyut hingga menabrak kapal nelayan di Pelabuhan Ikan Banjaraya, Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tongkang dalam kondisi kosong tiba-tiba hanyut ke arah dermaga tempat pelelangan ikan Banjaraya. Sebelum menghantam, tongkang tersebut menabrak sejumlah kapal nelayan yang sedang sandar di dermaga. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan tali pengikat kapal putus. Akibatnya, tongkang terombang-ambing hingga menabrak kapal nelayan. Pihak Syah Bandar dan Polairut sudah meminta keterangan saksi dan kapten kapal. Kerugian kapal nelayan diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Waktu kejadian kan waktu itu angin kencang, ribut, anginnya angin barat. Habis itu kan kami berteduh di pelabuhan ini. Kemudian melihat ada tongkang mepet. Habis itu kita lihat mau mepet ke klotok kita. Kebetulan klotok kita ada 2 kan. Habis itu kita masing-masing pergi melarikan klotok kita masing-masing. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama. Dan saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.